hadirnya kita malam hari ini di majelis yang mulia ini dipenuhi dengan guru-guru yang mulia. Insya Allah ini menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya yang masyhur yang disampaikan di mana-mana, saudara, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang menginginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia pemahaman terhadap ilmu agama, saudara. Karenanya jangan pernah tinggalkan majelis seperti ini, Allah, yang dihadiri oleh guru-guru mulia, apalagi di akhir zaman yang luar biasa, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak di antara orang-orang yang paginya masih beriman, tapi malamnya sudah kufur kepada Allah, saudara. Sorenya masih beriman, tapi paginya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Maka di zaman yang begitu carut marut, yang penuh dengan fitnah akhir zaman, kata Imam Al-Ghazali, la yaslam minhu illa man ahya Allahu qalbahu bil ilm. Gak akan selamat, saudara, kecuali Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, ibadah Allah. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan majelis seperti ini, saudara. Apalagi yang dihadirkan oleh guru-guru mulia kita, terlebih ibadah Allah. Bukan hanya ilmu yang kita dapatkan di majelis seperti ini, yang kita dapatkan kenikmatan luar biasa, saudara. Kenikmatan yang gak banyak didapatkan oleh orang yang tenggelam dengan dunianya, yang tenggelam dengan urusan maksiatnya, yang tenggelam dengan urusan ini, urusan itu. Banyak di antara hamba Allah yang tidak Allah izinkan untuk merasakan kenikmatan ini, saudara. Nikmatnya ketika menyebut nama Allah, nikmatnya ketika menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya ketika memandang wajah para ulama, nikmatnya ketika mendengar ilmu mereka, saudara. Saya jadi teringat, saudara, Syekh Muhammad Awamah menceritakan dalam kitabnya Ma'alim Irsyadiyah. Dulu ada seorang ulama namanya At-Tilmisani, seorang ulama besar dari madhab Hanafi. Kitabnya dipakai di berbagai universitas dunia saat ini, Takhrijul Furu' al-Usul, saudara. Dulu saya waktu di Ahbab ngaji salah satunya kitab beliau. At-Tilmisani ketika itu masih kecil, mungkin umur 7-6 tahun. Tilmisani masih kecil, hadir salah satu pengajian oleh ulama besar di zamannya. Ulama tersebut ngajar tafsir. Kebetulan saat itu tafsirnya tafsir yang berkaitan dengan Awsaful Jannah, sifat-sifat sorga, saudara. Tajri min tahtihal anhar, cerita bagaimana sorga itu di bawah-bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, dan sifat-sifat surga yang lain yang ada dalam Al-Quran. Syekh yang ahli tafsir ini sudah bahas sifat-sifat sorga, bagaimana indahnya sorga, nikmatnya sorga, saudara. Setelah Syekh ini selesai bahas, beliau buka sesi tanya jawab. Ditanya siapa yang mau bertanya. At-Tilmisani yang saat itu masih kecil angkat tangan, saudara. Dia angkat tangan, ditanya, wahai Syekh, saya ingin bertanya. Kata Syekh, silahkan bertanya. Pertanyaannya aneh, yang nanya anak kecil, pertanyaannya unik. Yang tanya anak kecil. Apa pertanyaannya? Ya Syekh, hal fil jannati majalisul ilm? Hal fil jannati majalisul ilm? Nanti di sorga ada pengajian apa kagak, wahai Syekh? Kalau orang Garut kira-kira nyanyinya tentang sorga apa? AWW yang ditanya. Hal fil jannati majalisul ilm? Ada majelis ilmu atau tidak nanti di surga, wahai Syekh? Ada pengajian atau tidak? Ada rutinan model begini apa kagak? Ada santri atau tidak nanti di surga? Syekhnya cerdas, pintar. Na'am fiha man tashtahihi anfus. Di surga apapun yang kamu mau ada. Apa kamu mau di surga pasti ada. Kamu mau ngaji ada nanti di surga. Akhirnya apa kata At-Tilmisani yang masih kecil tadi, mendengar jawaban syekhnya bahwasanya di surga ada majelis ilmu? Kata At-Tilmisani tadi, lau qulta la qultu la ladzata fiha. Wahai Syekh, andai tadi kau mengatakan di surga enggak ada pengajian, andai tadi kau mengatakan di surga enggak ada pengajian, la qultu, maka aku akan mengatakan la ladzata fiha, surga kagak enak, kata beliau.
saghir, anak kecil saudara. Umurnya hanya 6-7 tahun, sobi masih kecil. Tapi merasakan nikmatnya majelis ilmu. Sampai-sampai berangan-angan, sampai pikirannya di surga ada majelis ilmu apa kagak. Sampai pikirannya ke situ saudara. Makanya ulama-ulama dulu kalau udah nyifatin bagaimana nikmatnya mereka di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis seperti ini saudara. Law arafal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi min laddah lajaladuna bisuyuf. Andai saja raja-raja itu yang disibukkan dengan harta, disibukkan dengan kekuasaan, andai mereka tahu keledatan yang kita rasakan, ledatnya kumpul bersama saudara seiman, ledatnya sholawat kepada Nabi Muhammad, ledatnya berzikir, ledatnya mandang para pewaris Nabi, ledatnya mendengarkan ilmu. Andai mereka para penguasa tahu ledat yang kita rasakan, mereka akan rebut ini dari kita dengan pedang mereka. Takbir. Tapi nggak semuanya Allah hadiahkan kenikmatan ketika hadir di majelis-majelis seperti ini kepada Allah. Hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Maka bersyukurlah. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu sudah dikasih satu nikmat yang agung yang besar oleh Allah, hadir di majelis yang mulia seperti ini, far'aha, jaga. Innal ma'asi, karena kemaksiatan termasuk bentuk kemaksiatan enggannya kita menuntut ilmu saudara. Karena menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban fardhu ain. Enggannya kita menuntut ilmu adalah kemaksiatan. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena kemaksiatan akan menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan hanya kumpul kita pada malam hari ini, tapi besok kita kumpul di surganya Allah bersama guru-guru kita, bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Makanya saya mau tanya, kira-kira orang Garut siap istiqamah ngaji? Orang Kompak siap istiqamah ngaji? Siap istiqamah bersama para ulama? Siap istiqamah bersama para habaib? Takbir. Sallu ala nabi. Waduh, lambat, tapi semangatnya luar biasa. Insya Allah Allah limpahkan keberkahan. Yang terakhir, yang kedua, sebelum kita tutup, udah jam 11 saudara. Sebelum kita tutup, yang kedua, salah satu kenikmatan besar yang kita rasakan adalah setelah nikmat Islam adalah nikmat menjadi ahlus sunnah. Orang Kompak ahlus sunnah. Alhamdulillah Allah jadikan kita ahlus sunnah wal jamaah yang i'tidal, insaf, yang ada di tengah-tengah, yang objektif, yang wasatiyah, yang moderat, tidak ekstrim kiri, tidak liberal, sekuler, ateis, tidak pula ekstrim kanan, radikal, ekstremis, teroris. Kita adanya di tengah-tengah, ahlus sunnah. Tapi sayang, mohon maaf, seribu sayang, banyak di antara kita yang hanya tahu klaim saya ahlus sunnah wal jamaah. As-sawadul a'zam, mayoritas dari zaman sahabat sampai detik ini. Tapi dia nggak tahu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya apa yang terjadi? Gampang digoyah saudara. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi benci, anti sama ahlul bait Nabi. Kadang-kadang ada yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi di hatinya ada sesuatu kepada sahabat Nabi, kepada istri Nabi. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi liberal. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi radikal. Kadang-kadang ada di antara kita, banyak di antara kita, di antara umat yang tahu bangga dirinya wajah ahlus sunnah wal jamaah, tapi nggak tahu apa itu ciri-ciri ahlus sunnah. Makanya saya nggak mau buang-buang waktu saudara. Di akhir ini, pada tahun 2015 saya ngaji pesantren Ramadan kepada guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga zahir batin beliau. Amin ya rabbal. Beliau punya materi di pesantren Ramadan yang beliau rangkum lebih dari 50 kitab dirangkum saudara. Referensinya lebih dari 50 kitab.
dirangkum menjadi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikasih judul Litaglib 101 ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah lil kathrah, untuk menunjukkan banyak. Sebetulnya nggak pas 101, cuma angka 101 menarik jadi lil kathrah, ciri-ciri Ahlus Sunnah. Nah itu dalam bentuk slide, dalam bentuk kajian slide, PowerPoint, poin-poinnya beliau yang jabarkan saat itu. Saat itu saya mikir, ini kalau dijadiin qasidah enak nih. Akhirnya Al-Fakir dengan izin Allah dan dengan restu beliau saat itu saya bikin ringkasannya, ringkasan qasidah ciri-ciri Ahlus Sunnah, ringkasan dan intisari saudara. Supaya apa? Supaya gampang dibaca, gampang dihafal, gampang diingat, dan kita bukan sekedar ngaku, tapi betul-betul mengenal apa itu Ahlus Sunnah. Makanya saya mau ajak semuanya malam ini sambil kita sholawatan, kita goncangkan Garut dengan sholawat. Siap goncangkan Garut dengan sholawat? Siap. Kompak, siap goncangkan Garut dengan sholawat? Siap. Nanti kalau saya katakan inilah ciri-ciri aswaja, semuanya jawab aswaja. Coba saya tes. Inilah ciri-ciri ayo kurang kompak. Inilah ciri-ciri aswaja. Inilah ciri-ciri aswaja. Hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan Garut dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah semua.
Silakan.